Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Panusyam dalam serial pembahasan soal fisika. Basofi bahas soal fisika. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bahas tentang energi rotasi, keseimbangan, dan titik berat. Oke, anak sekalian, setelah kegiatan tatap maya eksperimen, ada pembahasan tentang untuk mendalami penerapan konsep tentang energi rotasi, keseimbangan, dan titik berat. Ya, baik, ada gambar disajikan. Roda tersebut berjajari 0,4 meter dan masanya 20 kg. Jadi kamu harus memperhatikan ini gambar. Gambar ini punya makna banyak, ya. Masanya 20, jari-jarinya 0,4. Roda menggelinding, ini juga sebuah konsep. Menggelinding itu ada dua gerak, ya. Jadi ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Horizontal dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, ketika melihat kecepatan, kamu harus diingat betul bahwa kecepatan ada dua. Nah, kecepatan yang lambangnya omega, kecepatan sudut, dan kecepatan untuk gerak translasi yaitu, nah ini lihat satuannya saja. Satuannya meter per detik, berarti ini adalah V, ya. Berapa besar energi kinetiknya? Ini adalah EK. Oke, anak-anak sekalian, energi kinetik itu juga ada translasi, ya, translasi, dan ada rotasi. Nah, yang translasi itu rumusnya masih ingat setengah mv kuadrat, sedangkan yang rotasi rumusnya setengah I omega kuadrat. Mari kita selesaikan satu persatu, ya. Ya, karena menggelinding itu ada dua, berarti dua-duanya dihitung, ya. Sekarang kita selesaikan dulu yang translasi. Ya, translasi. EK-nya adalah ini, ya. Nah, setengah M. Setengah kali M-nya 20. V-nya 2 kuadrat. Setengah kali 20, 10. 2 kuadrat kali. Jadi hasilnya 4. Maka EK-nya adalah 10 kali 4. 40 Joule. Nah, begitu, ya. Terus yang kedua, yang rotasi, Oke, anak-anak, rotasi itu rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, I-nya ini momen inersia. Momen inersia itu tingkat kesulitan benda berotasi. Kita hitung dulu I-nya. Nah, I-nya roda itu termasuk silinder. Silinder itu ada dua, silinder pejal dan ada silinder berongga. Silinder berongga itu lebih sulit berputarnya, ya, sehingga dia lebih besar momen inersianya. Ada dua kan, untuk silinder pejal itu setengah mr kuadrat, sedangkan untuk silinder berongga mr kuadrat. Ya, kita gunakan yang ini, mr kuadrat, ya. Oke, M-nya berapa? 20. R-nya berapa? 0,4 kuadrat. Hasilnya 20 kali 0,16. Hasilnya berapa? 20 kali 0,16 adalah, 20 kali 16 ya 320, jadi 3,2. Kemudian yang berikutnya baru energi V-nya dulu, ya. Oke. Omega, ini omega itu adalah V per R, ya. Sama dengan V-nya 2, R-nya 0,4, sama dengan 2 dibagi 4, 20 bagi 4, ya. 5 meter per rad per second. Nah, baru tinggal EK-nya. Oke, EK-nya adalah ini, setengah I omega. Setengah kali I-nya 3,2 kali omega-nya 5 kuadrat, ya. Berarti setengah kali 3 kuadrat, 1,6 kali 5 kuadrat, 25. Berapa 1,6 kali 25?
Betul, 40 joule ya. Nah, maka energinya dijumlah ini dengan ini. Iya betul, 40 tambah 40 hasilnya 80 joule. Ya, oke anak-anak. Selanjutnya yang kedua, ini tentang keseimbangan ya. Oke, beberapa konsep keseimbangan kita gunakan. Ya, beberapa batang homogen. Batang homogen itu berarti masanya merata. Kalau homogen itu berarti titik beratnya ada di tengah-tengah. Oke ya, masanya 100 kg. Saat gadis 40 kg berjalan pelan mencapai titik 2 meter dari tali. Jadi ini gadisnya sudah berjalan. Ini homogen ini. Ada pembagian yang sangat jelas berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang ini rata-rata 2 meter. Jadi gadisnya sudah sampai sini ya. Sampai sini gadisnya. Begitu. Tiba-tiba talinya putus. Jadi sebelum putus ini dia masih jalan. Kalau ketika putus berarti dia sudah bergerak, berotasi. Jadi ini namanya keseimbangan rotasi ya. Berapa tegangan maksimum? Anak-anak, berarti ini ada gaya-gaya yang bekerja. Gaya itu harus digambar. Pertama berat batang. Berat batang itu tadi di tengah. Di sini ya. Di sini ini kita anggap W1 sama dengan M kali G. Iya, masanya 100, G-nya 10 berarti ini 1000 Newton. Gadis ini juga dia punya berat, ini W2 ya. W2 juga M kali G. M kali G, M-nya 40 berarti 400 Newton. Kemudian tali ini di ujung batang dia menahan ke atas ya. Tentu saja yang satu lagi ada juga yang ke bawah ya. Begitu. Jadi menahan ini yang kita perhatikan. Baik, ini bicara tentang torsi, tapi torsinya seimbang sehingga dia bisa berjalan ya. Keseimbangan nanti rotasi. Oke, anak-anak sekalian, kita lihat torsinya. Torsi yang pertama W1 ada jaraknya. Di mana pusat rotasinya? Pusat rotasinya ini di titik tumpu. Ini pusat rotasi ya. Nah, kita tentukan dulu karena torsi itu adalah F kali D. Jadi D-nya ini D1 ya. D1 ini tengah-tengah tadi. Kalau homogen ini ada ini 2, ini 1, berarti ini 3 meter ya. Kemudian yang ini torsi ini D-nya adalah D2 ya, 1, 2, 3 berarti ada 6 meter ya. Dua gaya ini menghasilkan torsi yang rotasinya searah jarum jam. Sedangkan T itu jaraknya adalah ini D3 ya. Berapa? 1, 2, 3, 4 ada 8 meter. Seimbang torsinya, maka sigma torsi sama dengan 0. Yang searah putaran jarum jam rotasinya adalah torsi W1 ya. Jadi W1 kali D1 ditambah searah juga ini W2 kali D2 sama dengan T kali D3. Masukkan aja angkanya ya. W1-nya 1000 kali 3 ditambah W2-nya 400 kali D2-nya 6. Iya. 6 ya. Oke ya, 6 sama dengan T kali 8 ya. Ini berapa? 3000. Ya, ini berapa? 2400 sama dengan 8T. Ini jumlah ya. Iya, 3000, 2000, 5400. Maka T sama dengan 5400 dibagi 8 ya. Oke, 54 dibagi 6 dibagi 8 6. Oke, 6 4 8 48 54 dikurangi 48. Iya, jadi boleh pakai kalkulator, hasilnya 675 Newton. Iya, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya.
Tentukan koordinat titik berat. Nah, ini titik berat. Benda diarsir. Jadi kamu coba, ini juga kemampuan numeris kamu ditingkatkan lagi ya. Ada gambar, ada garis-garis. Nah, ini kan garis X, ini garis Y ya. Kemudian ini benda diarsir. Berarti ini kira-kira ada benda. Jadi ingat kamu yang mudah-mudah itu kan kotak atau segi empat, segitiga, lingkaran dan sebagainya. Jadi kita harus memahami menggunakan konsep-konsep dari benda-benda yang sederhana tadi. Oke anak-anak, ini 6, ini 12, ini tengah-tengahnya 3, ini tengah-tengahnya 6. Jadi ada berapa kemungkinan? Jadi ada yang melihat bahwa itu ada 3 benda terdiri dari benda kotak begini, dari segitiga begini, ada segitiga begini. Ini 1, ini 2, ini 3. Bisa saja seperti itu. Ada juga orang yang melihat itu 2 bendanya begitu Pak, ini dan ini. Ya. Dan segitiga ini gitu, ya kan? Bisa begitu. Tapi Bapak menyarankan coba kamu ini adalah 2 benda semula itu kotak. Terus ini yang pertama, terus yang kedua ini dirobek, dibuang. Ini benda yang kedua. Jadi dirobek. Gitu. Dirobek lalu dibuang ke sana. Nah, Bapak menyarankan seperti ini. Nah, dengan konsep itu maka ada 2 benda. Jadi yang pertama kotak yang besar, titik beratnya tengah-tengah kan? Iya, ini Z1. Sedangkan yang ini titik beratnya di sini. Di sini. Ini Z2 ya. Nah, kalau yang satu bendanya kotak itu tengah-tengah. Sekarang kamu tulis di sini Z1-nya. Z1-nya adalah X, Y 3,6. Kemudian Z2-nya itu adalah yang segitiga. Ingat oleh segitiga itu berarti sepertiga tinggi. Berapa tingginya? Tinggi segitiga ini itu adalah 6. Ya. Sepertiganya. Iya, sepertiganya adalah 2. Jadi ini 3,2. Yang kedua, luasnya. Jadi luasnya harus kamu hitung. Luasnya panjang kali lebar kan? Iya, yang ini panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 6, lebarnya 12. Berarti A-nya 6 kali 12, 72 meter persegi ya. Kalau pakai meter. Yang ini A-nya, karena ini disobek, maka dia harus negatif. Nah, iya, ini A1, ini A2. Oke. Berapa? Setengah alas kali T. Setengah alasnya 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 kali 6. 3 kali 2, 6. 8. 3 kali 6, iya 18. Oke, 18-nya. Tapi negatif. Iya, betul. Maka untuk mencari titik beratnya adalah Z0. Z0 itu X0, Y0. Ya, anak-anak, kamu perhatikan. Ini X-nya udah sama. X0-nya nggak usah dicari. Karena hasilnya akan sama. Jadi, kamu harus mencari Y0. Ya, Y0-nya itu adalah Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi A1 tambah A2. Tinggal dimasukkan angkanya. Y1-nya 6 ya. Kali 72 ditambah Y2-nya 2 kali A2-nya ini bolong. Iya betul, min 18. Iya, dibagi A1-nya. Iya, 72 ditambah berarti dikurang 18. Oke, anak-anak. Anak-anak, ini kalau dikalikan biasa kamu akan mengkalikannya dengan kalkulator, tapi Bapak menyarankan untuk ini adalah kelipatan dari 9 kan ya? Iya, ini kalau dibagi 9 ini adalah betul, ini 8, ini 2 gitu kan? Ini 8, ini juga 2. Jadi hasilnya adalah 48 ya. Dikurang, iya betul, dikurang 4 dibagi 8 dikurang 26. Ini kan lebih mudah. Jadi 48 dikurang 4, iya 44 dibagi 6. Berapa hasilnya? Iya 7, 1/3. Berapa koordinatnya? Yaitu sama dengan, iya tetap 3,7/3. Demikian
hasil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.